Orang yang ingkar sujud, hakikatnya dia adalah kafir, dia kufur nikmat, dia tertutup dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makna sujud bukan hanya tubuh kita saja yang sujud, tapi pikiran kita senantiasa tawadhu, tidak sombong, siap untuk menerima nasihat, tidak membanggakan diri, tidak congkak, tidak mutakabbir, tidak merendahkan orang lain. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aryar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulul karim nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah sudah meninggalkan kita. Sekarang kita memasuki bulan-bulan perjuangan, bulan-bulan peningkatan untuk kita sampai kelak nanti datang menghadap kepada Allah di bulan keberuntungan, di bulan pengorbanan. Setelah kita menjalani ibadah demi ibadah, puncaknya memang adalah Idul Akbar. Lebaran yang paling besar adalah pada saat kita mampu mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh kita. Maka saat itulah kita bisa menjadikan diri kita menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat lebaran menurut manusia-manusia mulia, manusia-manusia suci adalah ketika kita di hari itu tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menjalani lebaran di bulan Syawal, kita dituntut lagi untuk berpuasa 6 hari, 6 Syawal, atau 3 hari di pertengahan bulan Syawal. Man sama ayyamul bid ka saumid dahr, yang puasa 3 hari di hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15, dia bagaikan puasa sepanjang abad, sepanjang tahun. Begitu juga keutamaan puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah meninggalkan kita, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal bulan penuh dengan perjuangan, bulan penuh dengan pengorbanan. Bulan Syawal bulan peningkatan kita, bulan di mana kita dituntut untuk mempunyai jiwa yang besar, jiwa ihsan. Ihsan bukan saja menyembah Allah,
tanpa kita melihat Allah, tapi kita meyakini Allah melihat kita. Anta'buda Rabb ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ada juga yang mengartikan ihsan, wa bil walidaini ihsan, ahsin ila man asa ilaik. Pada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan. Ihsan artinya kita tidak boleh membalas apapun yang menurut kita bahwa orang tua kita menzalimi kita. Kita tetap harus berbuat baik kepada dia, walaupun ada perintah-perintahnya yang kadang-kadang melanggar syariat. Iya, kita tidak boleh ikuti, tapi kita jangan menunjukkan ketidaksukaan di hadapannya. Tetap aja kita harus berbuat baik kepadanya, karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Di bulan Syawal kita dianjurkan untuk memberi maaf. Memberi maaf adalah pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun, puasa sebulan Ramadan. Puasa artinya kita mendapatkan pahala yang hanya Allah saja yang tahu pahalanya. Saumli wa ana ajzibih. Puasa untukku dan hanya aku yang bisa membalasnya. Begitu juga di bulan Syawal, kalau kita bersilaturahim, maka kita harus terlebih dahulu memberikan maaf. Tentu sebelumnya sudah kita minta maaf, tetapi meminta kadang-kadang lebih mudah daripada memberi. Berilah maaf. Wa in ta'fu wa tasfahu fa ajruhu 'ala Allah. Berilah maaf, karena dengan memberi maaf kalian pasti hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Bulan Syawal tidak gampang kita memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang yang merampas hak kita, orang-orang yang menuduh kita, karena ada perintah dari Allah. Terutama kadang-kadang pasangan kita, partner kita, teman kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, bisa juga partner kalian, teman akrab kalian, orang-orang dekat kalian, dan anak-anak kalian, anak-anak didik kalian, kadang-kadang dia berubah menjadi musuh bagimu, padahal tadinya teman dekat, baik, cuma karena salah persepsi, salah pilihan, salah pendapat, salah ngomong. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang memang kadang-kadang puncaknya salahnya karena kita masih mencintai dunia, sehingga ketika kita mencintai dunia, semua tindak tanduk kita akan salah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ketika kita mencintai dunia, atau pasangan kita atau partner kita lebih mencintai dunia, maka terjadilah perbedaan yang tidak mungkin bisa bersatu karena cinta dunia. Orang yang mencintai dunia pasti hampir semuanya perbuatannya salah. Kita ingin bergabung dengan orang-orang yang benar. Setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan orang-orang yang benar, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kalau semua perbuatan kita, semua ikhtiar kita, usaha kita sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang memang sumbernya tidak mau tunduk dan tidak mau sujud kepada Allah. Sekarang ada pernyataan pimpinan orang yang membantai anak-anak perempuan di Palestina, di Gaza, terang-terangan keluar dari lidahnya, saya tidak ingin sujud. Persis apa yang dikatakan oleh iblis. Dan kita tidak boleh begitu. Al-Quran menyebutkan 90 kali di dalam Al-Quran tentang kata sujud, dan kita diperintahkan 34 kali untuk sujud dalam 17 rakaat sholat kita. Itu yang wajib.
belum lagi sujud-sujud yang sunnah. Lebih-lebih lagi kalau kita mengenal hakikat sujud dan makna sujud, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat gurunya imam-imam mazhab yang menyatakan bahwa siapapun melakukan sujud selesai sholat wajibnya. Banyak orang yang kadang-kadang lupa, dia langsung meninggalkan tempat sholat tanpa sujud terlebih dahulu. Ini riwayat disebutkan siapa saja yang sujud syukur selesai semua bacaan-bacaan zikir, atau selesai dia sholat dia tambah sujud syukur, maka sujud itu akan mendapatkan keempat keutamaan yang luar biasa. Pertama, Allah akan menyempurnakan sholat kita. Kita khawatir diganggu terus sholat kita, maka sholat kita akan sempurna kalau Anda tambah sujud selesai sholat Anda. Yang kedua, dia akan mendatangkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah salah satu, bahkan satu-satunya yang akan kita bawa untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah hanya pada ridhonya Allah. Surganya Allah, kenikmatan yang puncak, hanya bisa kita dapatkan karena ridhonya Allah. Siapapun ridho dengan apapun yang Allah berikan kepadanya, ridho bima qasamahullah, ridho dengan sedikit apapun yang dia dapatkan, dia ridho karena itu adalah pemberian dari Allah, maka dia kelak akan langsung bisa masuk ke surga, memiliki sayap langsung seperti para malaikat. Sayapnya adalah sayap ridho, dan sayap yang satunya lagi adalah sayap yang dia malu kalau melakukan perbuatan dosa. Sayap ihsan, anta budu rabbaka ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau kita malu di hadapan Allah dan kita ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah, maka kita pasti akan mempunyai dua sayap yang bisa langsung terbang ke sorga. Ketiga, keutamaan sujud setelah sholat adalah malaikat kagum dengan Anda. Malaikat takjub, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan seorang hamba yang sujud setelah sholatnya itu, bahwa dia akan dibukakan hijab antara dialog Allah dengan para malaikatnya. Inilah dialog yang begitu indah, begitu mulia, begitu dahsyat kemuliaan dan keutamaannya. Duhai para malaikatku, katanya Allah, lihatlah hambaku ini, dia telah menunaikan kewajibannya, dia telah menyempurnakannya dengan sujud syukur kepadaku. Kira-kira apa yang akan aku berikan kepadanya? Malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, Tuhan kami karuniakan rahmat kepadanya, kepada yang sujud tadi. Kemudian Allah bertanya lagi, apa lagi? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada malaikat, apalagi? Malaikat menjawab, ya Allah, karuniakan surgamu untuknya. Allah menanyakan lagi, apalagi yang akan aku berikan kepada dia, wahai malaikatku? Malaikat menjawab, karuniakan kecukupan semua keperluan-keperluan hidupnya. Allah tanya kembali kepada para malaikat, apalagi? Malaikat menjawab, duhai Tuhan kami, karuniakan apapun yang kami pun sudah tidak mengetahuinya, apapun yang layaknya kau akan berikan kepadanya, ilmu atau apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berterima kasihlah kepadanya sebagaimana dia telah berterima kasih dan syukur kepadaku. Terimalah dia dengan rahmatku dan tunjukkan padanya rahmatku. Antarkan dia kepada wajahku, antarkan dia pada kekasihku. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan sujud syukur dalam semua kondisi yang bisa kita lakukan untuk menambah sujud lagi. Karena orang yang ingkar sujud, hakikatnya dia adalah kafir, dia kufur nikmat,
dia tertutup dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu makna sujud bukan hanya tubuh kita saja yang sujud, tapi pikiran kita senantiasa tawadhu, tidak sombong, siap untuk menerima nasihat, tidak membanggakan diri, tidak congkak, tidak mutakabbir, tidak merendahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan-bulan perjuangan untuk mengantarkan kita nanti sampai kepada Baitullah Al-Haram, kepada Haji Akbar yang insya Allah semua kita nanti akan sampai ke tempat itu. Siapapun yang sampai ke tempat itu, dia pasti akan diampuni oleh Allah dan dibalas dengan surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah salamu alaihi wa alihi wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ibadallah, fattakullah fi ajli amrikum wa ajli fi sirri wal alaniyah, fa innahu man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها وفضله. وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجهدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خلف بين كلمتهم وألق رعبا في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويعساك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين خصوصا في غزة في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي أخذتهم عليه. إله الحق وخالق الحق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. نسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد جعلنا نورا وجعل نورا في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسلامة في أنفسنا والساءة في أرزاقنا والشكر لك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قني ولك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعات متعه فيها طويلا وامنن علينا برضاه وامنن علينا برضاه وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك
اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، دعانا به مستجابة، أرزاقنا به مبسوطة، همومنا به مكفية، وحوائجنا به مقدية. وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك، ثم لا تصرف عنا بجودك، واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيد ريا رويا سائغا حنيئا لا أدمع بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره، واسأل الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داء دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.